kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, hadir dalam ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat perlindungan, buat penyertaan buat kami semuanya, anak-anakmu, sehingga anak-anak boleh beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan, kau paling besar.
menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Ini yang kita patut syukuri, ya. Kita belajar pelan-pelan, saya juga masih belajar, ya. Jangan yang sudah bisa kemarin sudah saya kirim lagunya juga, biar nanti kamu belajar soalnya kayak kelas B, ya.
Engkau yang layak Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Ini yang kami patut syukuri Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kau telah mati, bangkit buat kami, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak untuk kami berikan dan kami muliakan. Terima kasih. Sebelum firman Tuhan, kita akan belajar lagi pujian yang kedua. Datang Tuhan dengan hati yang baru. Datang Tuhan dengan hati yang baru. Oh haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau kuduskan kami, sucikan kami, jadikan kami telinga seorang murid untuk duduk diam mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hentikan segala kuasa kegelapan hujat menajis ada di ruangan ini. Kami patahkan dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya suara-Mu yang kami dengar. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita sambung dengan pemberitaan firman yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas tentang Matius 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Ya, ada jadi Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, di atas gunung Tabor namanya. Di atas gunung itu kemudian ada dua orang yang datang. Kedua orang ini sudah menikah. Musa dan Elia datang di situ. Tidak lain dan tidak bukan untuk menggenapkan nubuatan apa yang ditulis oleh Musa pada zaman kitab Taurat dan apa ditulis oleh nabi-nabi pada dalam nabi-nabi di Israel. Itu dia. Ya, nabi-nabi Israel menubuatkan tentang satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Firman menjadi manusia turun di tengah-tengah bumi ini. Dia berjalan 33 tahun setengah di Yerusalem untuk memberitakan sabda kebenaran. Dia telah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang mengerti. Orang Israel itu tidak ada menyembah ketika Yesus lahir di kandang domba ya. Aneh ya. Yesus Mesias sebagai raja orang Israel, tapi aneh mereka tidak ada menyembah. Baca di kitab Matius pasal 2, gak ada. Hanya siapa? Orang Majus. Orang Majus itu ada 2000 km dari Israel datang ke Palestina. Luar biasa. Kenapa? Saya sudah bahas dulu beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Itu ada sejarah yang pagi ini kita melihat Tuhan Yesus memberikan contoh dia naik di atas bukit, kemudian wajahnya pecah. Dan di situ ada suara dari Bapa di surga. Dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Anak situ kan saya sudah bahas kemarin. Anak ada berapa ya? Ada Yos, ada apa? Terlihat kan? Ya, anak di situ katanya adalah Pangeran Yos, ya. Anak di situ dari bahasa itu bahasa apa? Bahasa Yunani ada beberapa pengertian. Ada Yos, ada sampai itu ya satu bahasa. Yang terakhir Yos yang terbaik. Cuma mengulang kembali. Di situ Yesus katakan sebagai pangeran. Kemudian aku dengarlah dia. Nah, dengar itu bukan cuma dengar sebentar selalu, enggak. Bersuku-suku dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Baru bisa aku namanya. Itu bahasa Alkitab itu luar biasa. Jadi bukan seperti bahasa kita, bahasa Indonesia sangat terbatas. Tapi kalau bahasa Alkitab tidak terbatas dan luar biasa pengertiannya sangat spesifik. Nah, untuk membawa menjadi pangeran itu ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Yang itu saya katakan iman, pengharapan, dan kasih. Nah, hari ini saya akan bahas tentang iman. Apa itu iman? Orang mesti cuma tahu ngomong apa iman ya. Saya iman pada Yesus, benar nggak iman itu? Anak-anak ini sama tidak bisa memuji Tuhan dengan baik. Rohnya masih terikat, mereka masih mati rohnya. Karena cuma Kristen KTP,
Kristen lahir dari papa mama, bukan Kristen mengenai perjumpaan. Kristen yang benar, Kristen mengenai perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu Kristen yang sejati, itu Kristen yang benar. Nah kalau Anda diam seperti Kristen seperti model begini, satu saat Anda pasti mengenal Tuhan. Pasti. Kristen yang benar adalah mengenal Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, setiap detik. Saya Kristen sejak kecil, mama saya Kristen. Tetapi saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika saya usia seperti kamu, seperti anak ini, ya saya ceritakan kesaksian saya rasa kerinduan. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat apa? Firman. Nah ini yang saya bahas. Iman itu apa sih? Ibrani 11 saya ingat. Ibrani 11 ayat 6. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tidak ada berkenan tanpa iman. Haleluya. Hanya dengan iman kita bisa berkenan kepada Allah. Karena Allah itu tidak kelihatan. Allah itu kelihatan tidak? Kelihatan. Ayat itu kan ayat tadi yang B bagian B. Bagian B. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah itu ada. Saya percaya sini Allah ada. Ada. Orang yang sudah ayo Allah nggak ada. Coba bicara bilang Allah itu tidak ada. Lu masih bernapas kan? Ya. Isu lu masih bernapas itu dari mana asalnya? Orang Indonesia percaya Tuhan. Nah, saya yakin Anda juga percaya iman Anda apa iman yang benar? Iman yang benar seperti apa dari iman yang benar? Ini tahu saja. Iman yang benar iman seperti apa? Iman yang progresif. Iman yang progresif. Contoh kenapa Bapak Abraham dikatakan iman yang benar? Kenapa Abraham dikatakan iman yang benar? Halo? Pada akhir zaman Bapak, ternyata Tuhan tidak menemukan satu biji ilahi yang bisa dicontohi sehingga Tuhan panggil Abraham dan itu kasih keluar. Itu dimulai zaman anak ketika Kejadian pasal 12. Jadi Kejadian 1 sampai Kejadian 11 ada 2000 tahun zaman. Dan anak Bapak kalau boleh baca dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11 luar biasa. Luar biasa banyak sekali peristiwa. Pada tahun 600 dan 700 Tuhan datangkan air bah karena Tuhan punya sampai manusia. Manusia tidak mencari apa. Tapi ada satu yang Tuhan temukan. Siapa itu? Nuh datangkan anak Bapak. Ada penghiburan. Bapak terhibur dengan kehidupan yang Nuh. Habis itu jadi benar apa lagi? Saya berbaca perjalanan dipanggil Abraham. Abraham satu contoh manusia yang berkenan kepada Allah. Abraham. Dan Abraham tidak ujuk-ujuk imamnya langsung tidur. Tidak. Bahkan Abraham sampai terakhir di Tuhan. Apa itu? Suruh sembelih anak. Tidak nikah 25 tahun terakhir sembelih anak Abraham. Apa Abraham ngomong nggak sama Sarah itu? Ngomong nggak Abraham? Kalau Abraham ngomong, Pak Sarah bilang, nggak boleh. Luar biasa. Abraham diam-diam, ayo Sarah kita naik ke Bukit Korea. Ya, di Bukit Golgota sekarang di Yerusalem. Ayo kita naik semua. Tapi zaman itu belum ada di situ. Masih belum apa kayu hewan. Sampai Abraham sembelih. Itulah iman yang berkenan. Jadi dia bukan progresif. Kalau Anda baca dari Kejadian 12 itu Abraham berjalan, ya, waktu bapaknya masih hidup, dia ngantuk pelihara. Sebenarnya mereka itu sebelum Abraham dipanggil, itu mereka sudah berjalan sebenarnya, sudah jalan. Tapi
imannya dihalang, diem di sana sampai Terah meninggal, bapak Abraham meninggal, bapaknya, ayahnya Abraham mati. Baru Tuhan panggil lagi Abraham, keluar dari situ menuju ke tempat yang tinggi. Apa Tuhan bisa tahu nggak Abraham? Enggak bisa tahu. Jadi Abraham cuma tahu jalan kok aja. Terus yang mana sih jalan kok? Itu luar biasa itu gimana? Artinya apa yang gimana Abraham? Musafir, tak jelas itu. Kalau tangan itu, bahasa sekarang itu tak jelas. Musafir. Dia hidup 100 tahun hidup di tenda. Bayangkan, kan betul. Pindah-pindah lagi. Jangan salah lagi. Banyak itu coba. Jadi dulu kita baca. Kisah Abraham. Sampai terakhir. Itu beliannya. Diserahkan oleh sendiri. Tiba-tiba Tuhan Abraham. Jangan sebeliannya. Ternyata engkau menurut padaku. Dan iman itu adalah penurutan terhadap Allah. Itu iman. Iman yang benar adalah iman yang menurut pada kehendak Allah tanpa apa tegak-tegak. Pokoknya nurut aja. Nah itu yang sulit. Anda pikir gampang tak? Sulit. Sulit sekali. Wong Tuhan tak kelihatan. Tuhan itu kelihatan enggak. Abraham cuma dengar suara kok. Kalau dalam perjalanan ini itu ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, ada 3 orang yang datang. Ada 3 Teofani namanya, kalau bahasa kita bilang Teofani, Bapak Roh Kudus. Seharusnya itu malaikat katanya. Tulisan Alkitab begitu. Sama itu Bapak Roh Kudus. Dan di situ ayat itu katakan Yesus pernah berdialog dengan orang Yahudi sebelum Abraham ada aku ada dia. Dan itu sudah mengutip ayat itu. Sedang mengutip ayat itu tadi. Ketika hari itu ada 3 orang datang. Waktu itu kan mereka akan memusnahkan kalau beritahu pada Abraham akan lahir Ishak. Tahun depan istrimu akan melahirkan atau mengantar melahirkan orang. Ketika dia mulai Sarah apa? Tertawa. Kuyu saat umur sudah mati itu, sudah tidak haid. Dan perempuan kalau sudah tidak haid jadi nenek-nenek kan. Tapi aneh kok sudah haid. Waktu Tuhan dari mustahil gitu ya. Nah, situ ketika itu katakan begitu, tahun depan kok asal kuyu. Makanya Ishak lagi tertawa. Ishak itu tertawa, ngejek sama Tuhan. Orang mingguan udah balik lucu. Mau Abraham sudah tua ini. Karena beda usia itu cukup beda. Abraham sama Sarah itu beda usia. Dan ternyata terjadi kan? Waktu bilang, loh, itu saya tertawa itu enggak tertawa dia tak cuma enggak tertawa dia enggak. Jadi aku bisa itu tertawa. Ngomong sama Tuhan. Ternyata terjadi kan? Nah, ketika mereka itu berangkat itu pergi menuju Sodom, tinggal 2. Yang satu yang mana? Kalau bahasa saya itu masuk wilayahnya Sarah. Tapi kan tidak begitu bahasa kita. Nanti dibilang kalau kita tidak juga. Nah ya tentu mana yang satu. Coba ada baca. Ada sedikit baca kali itu baca. Tapi yang sekarang ada di rumah. Tuh 3 orang itu. Tapi ketika mereka menuju ke kedua dan 2 malaikat itu dikatakan satu lagi dari malaikat bilang. Sama Lot kan. Nah, kemudian dia semuanya Lot. Nah, terakhir kali mereka bilang suruh orang Sodom datang untuk apa? Menggagahi malaikat datang. Apa malaikat dilatih jantan. Nah, kita berkata mereka akan memakai itu. Oh, salah ya kita ini. Satu. Baik apa itu? Dan Lot disuruh pulang. Yang penting tahu, ya 2 malaikat hari itu untuk baca di rumah ya. Nah sekarang kalau baca di Jawa, saya tidak bahas itu semua. Itu apa? Dari mana datangnya iman? Ya, iman datang dari mana? Roma 10 ayat 18. Pertanyaannya sebenarnya dari Roma 10 ayat 18. Dari mana datangnya iman? Ya, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun di hati. Dari mata
Dari mana adanya cinta? Bukan karena sering berbuat. Sudah senang. Dan itu ya. Baca Pak. Roma 10 ayat 11. Ayat 17. Dari mana adanya iman? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Luar biasa. Kenapa disebut firman Yesus? Oh, Kristus. Remato Kristus. Bahasa Ibrani-nya Remato Kristus. Nah, firman itu ada dua pengertian. Satu logos, satu rema. Nah, logos itu yaitu Alkitab kita juga ditulis sama Pak Imam Baca logos. Secara utuh logos itu. Nah, rema, saya dulu bertobat itu karena rema. Ketika Bapak Guru Agama saya baca ayat ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya langsung kaget, saya itu susah ya. Bapak saya itu kan di kampung, saya sekolah di kota. Kalau ada beriman, ya sama Yesus ya. Bapak bilang, ya makan pasti puasa. Aku dengar ayat itu, cari dulu kerajaan Allah, maka semua teman-teman. Jadi rema bagi saya, loh, apa itu kerajaan Allah? Kalau saya mendapatkan kerajaan Allah, saya mendapatkan segala sesuatu kan. Makanan, pakaian, rumah, segala-galanya itu dapat. Nah, di situ saya dapat rema. Saya mulai mencari Tuhan. Saya pikir cari Tuhan itu, cari rema itu di gereja. Aku pergi ke gereja, nggak ketemu. Pendeta yang ngomong, kakak ngomong, oh pendeta itu, jelas ngomongnya, cari lagi ke gereja yang lain, cari lagi ke gereja, nggak dapat. Kenapa? Dia baca Alkitab. Saya tuh nggak tahu apa, belum ngerti. Kayak kamu nih. Ibu ada ngomong ya, ada baru guys. Sangat yang apa? Nah, sampai sini malam, pas ketika saya baca Alkitab, terus selesai. Saya pas kuliah ke Indonesia. Ketika saya kuliah ke Indonesia, pas saya baca Alkitab, saya doa, aku udah selesai baca Alkitab, tapi aku nggak ngerti Tuhan. Lalu ada suara ngomong, ada suara ngomong, baca lagi. Setiap saya baca, saya tulis ya, garis-garis ini. Masih lagi apa yang kamu coret? Loh, kok masih ngomong tengah malam? Nah, saya baca lagi, udah saya baca. Di sini saya baru berpikir. Saya mengalami Roh Kudus luar biasa di kamar kos, di tempat KKR juga. Waktu kamar kos, waktu saya lebih bulan-bulanan juga di sini. Dan dia melamun Tuhan, kalau mama ini makan kan enak, di sini kok aneh, angel Tuhan, harus apa ngebol, harus utang gitu. Tiba-tiba suara sentak, masuk kamar berdoa. 3 kali di suara berdoa, saya lanjut kamar berdoa. Saya pikir nasi bungkus yang itu. Ternyata apa? Dosaku yang akhir, dosaku yang banyak sekali. Saya usia 26 tahun nanti. Saya 26 dari hari ini berarti 33 tahun saya mengalami Tuhan. 33 tahun berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa ya. Perjalanan hidup yang enggak singkat berjalan dengan Tuhan. Jatuh bangun saya. Jatuh bangun. Berjalan dengan Tuhan itu jatuh bangun. Karena Tuhan itu tidak kelihatan kan. Kalau Tuhan kelihatan enak. Ya seperti Ibu Yo kelihatan yang ngomong enak. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Kalau itu benar-benar. Ternyata salah. Ulang-ulang. Jadi firman itu ada 2, rema dan logos. Anda dapat rema apa itu dikirain? Dapat rema enggak? Kemudian berikutnya ayat berikutnya apa? Baca Pak. Iman itu adalah bergerak, yang kedua ayat 17. Iman itu bergerak. Iman itu bukan pasif, tapi iman itu aktif bergerak. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ya, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, iman harus ada perbuatan, ada sikap. Oh, mau saya. Beliau kan ngajak tadi, ayo kita ibadah di weekend. Kamu kan nggak mau ya, nggak ada yang pergi di pada weekend. Itu berarti tidak terjadi sesuatu. Kalau orang pergi di sana terjadi sesuatu buat dasar. Ya, dia renungkan begini. Lompat ada dari kursi. Lompat ada dari kursi. Kenapa? Roh. Wah.
Iman karena ini kemudian berikutnya apa? Proses menjadi anak-anak Allah ya. Mengenai progres bergerak bertingkat itu dari ketika mana progresif. Berapa? Ayat 3 ayat 26 ya. Ayat 3 Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27 Pak. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, dibaptis. Menjadi anak Allah itu, kan anak Allah kan. Jika kamu terima Yesus, kamu menjadi anak Allah dan dibaptis. Nah, dibaptis itu ada dua baptisan. Kamu baptisan yang mana? Islam apa di percik? Berkenan bersama percik. Percik masuk masih banyak kamu. Baptisan apa? Islam belum dibaptis. Saya dulu kecil baptis percik. Rantiso, ada kata Yunani-nya rantiso. Nah, sementara kita pegang ada baptiso. Baptiso itu tenggelamkanlah, bukan rantiso langkah. Ada rantiso. Rantiso itu percik. Sementara kita baptiso, tenggelamkanlah. Itu. Nah, gereja lakukan baptis percik. Wah, itu dari Protestan, itu saya tahu. Saya dulu dari Protestan. Apa membahas Protestan? Ketika saya mengalami baptisan percik, ayah saya marah, bapak saya marah. Waktu itu dibaptis 2 kali, kan tidak pernah dibaptis kecil. Nah, yang parah itu saya tidak tahu kalau papa yang baptis waktu. Saya kan bapak saya nggak percaya. Enggak, kalau baptis Islam baptis di Yerusalem. Nah, itu dalilnya orang Protestan gitu, kalau baptis di Yerusalem. Itu Yesus saja. Padahal kita bilang ada banyak air dari bawah. Nah, itu baptis. Saya itu pengalaman ketika saya mengalami baptisan air. Saya melihat dunia di air. Padahal ini wajib sekali. Kayak beliau gitu baptis air. Ketika keluar dari air itu, wah, akhirnya kita baru akhir. Habis. Kalau nanti ada bahasa khusus supaya orang bahasa baptisan itu. Saya mau cepat saja terakhir. Di iman yang progresif ya. 2 Petrus 1 Pak, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 selesai. 2 Petrus berapa lagi Pak? 1 ayat 5 sampai 8. Ini terakhir. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Iya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan iman satu. Kalau iman dilakukan jadi apa? Kebajikan terus Pak. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Apa Pak? Pengetahuan. Kamu memiliki pengetahuan untuk memiliki kebajikan terus. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, kamu penguasaan diri itu buah roh yang terakhir. Terus Pak. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kamu bisa jadi tekun. Baca firman, dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan orang saleh. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih saudara-saudara sekitar orang Kristen terakhir. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Semua orang. Nah, itu kan iman yang pertama. Ayo kamu mengasihi semua orang. Orang tak percaya Yesus pun kamu mengasihi. Itu luar biasa. Haleluya. Iman mengalami progresif. Tapi ayat berapa Bapak baca? Kalau tidak ada engkau yang begitu sama. Ayat 8. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhan kita. Tuhan kita. Nah, kalau tidak ada, kalau tidak ada, baca ayat ini. Berikutnya. Kalau tidak ada itu seperti tadi progresif seperti itu apa yang terjadi? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pincing. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Masa dulu pada
peningkatan iman yang melalui progresi. Nah, di depan memang bahasa baptisan ya, karena ada yang baptis sama gue. Ya, baptis orang mau nggak? Mau nggak baptis orang? Senang kali baptisan baptisan bayi. Nanti saya kasih tahu sejarah gereja. Kenapa ada baptisan percik? Itu ada sejarahnya. Gereja mulai kegelapan selama 1000 tahun. Kemudian protes sama protestan. Negara protestan. Harus protestan protes seperti air memburu-memburu. Terjadi lahiran dengan gerakan kanal baptis. Sejarah baptis lahir dari gerakan Pentakosta. Pentakosta baru mulai baptis. Kalau protestan belum ada, baru mulai gerakan kanal baptis, baru mulai masuk di Pentakosta baru Sarok. Itu sejarah gereja. Sebelumnya itu ada, tapi mengalami kegelapan ketika zaman Katolik Roma. Tentu ada sejarah yang dilainkan dengan seorang teologi yang boleh selesai dengan penyerangan baptis yang berbeda. Orang suka tidak beribadah ya. Oke, teman, itu dalam pertemuan. Dan Yesus sekalian Sambil bersama. Mari kita berdoa. Terpuji engkau Tuhan Allah kami sangat bersyukur dalam kesempatan yang singkat ini kami berada di dalam ruangan ini untuk bersekutu bersama-sama dan mengenali, memahami dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Yohana dan juga Kak Sony yang telah membentangkan firman-Mu, membimbing kami, membina anak-anak kami untuk semakin giat dan mengalami perubahan-perubahan, terutama pada perubahan rohanian iman mereka. Kiranya iman kami bukan iman yang diam, tetapi iman yang mengalami progresivitas. Semakin berat, semakin melangkah, semakin kami menerima Kristus, kami juga semakin giat dalam melakukan ibadah kami. Terpuji engkau Tuhan Allah kami, sebenarnya penuh kelas akan kembali ke kelas. Tuhan berkati satu mereka dan menambah hikmat kecerdasan bagi mereka. Dan sepanjang hari kami berterima di dalam Tuhan tersebut. Bimbing kami